Bismillahirrahmanirrahim. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Nah, tinggal kita lihat ya bagaimana khasiatnya dan data Indonesia nih, Bu sekalian. Kalau boleh saya katakan, kita tahu bahwa ada 40.000 jenis tanaman obat di negeri kita ini yang belum termanfaatkan sama sekali. Teman saya, dia satu angkatan sama saya, dia dokter, sekarang sudah doktor juga di patologi anatomi. Itu dia penelitian dia waktu itu tentang daun ketela rambat yang digunakan untuk diabetes. Ternyata hanya sekedar numpuk ya sebagai literatur saja, nggak terpakai sampai sekarang. Kenapa? Kita nggak menyebar luaskan itu. Masalahnya itu. Ya, banyak sekali penelitian-penelitian kayak begitu, Bu sekalian, yang akhirnya cuma sekedar penelitian. Gara-gara apa? Gara-gara, kalau boleh sedikit saya nambokin dikit lah gitu kan, ya terlalu murah nanti ngobatin orang penyakit berat dengan menggunakan bahan-bahan beginian. Ya. Maka saya katakan, mari kita luruskan niat dulu. Tenang aja, ya, nggak usah khawatir, ya, dengan rezeki, dengan apapun. Kita harus yakini bahwa semakin banyak ilmu yang kita share kepada orang lain, Bu sekalian, maka akan semakin besar atau makin berkah kehidupan kita, insya Allah. Apalagi Anda, Masya Allah, dapat ilmu farmasi 4 tahun, ya tambah 2 tahun, tambah lagi magister, tambah lagi dokter, Allahu Akbar. Ya. Jadi ngandalin ini aja, kalau boleh saya sampaikan, itu Allah, Masya Allah ya. Banyak penyakit-penyakit di negeri ini yang bisa kita selesaikan. Ya, kalau Anda yang baca postingan saya terakhir tentang 4 jenis herbal itu ya, itu yaitu jahe, serai, kunyit, temulawak, kencur, kayu manis. Itu kan bahan-bahan yang secara kandungan kurkuminoid itu paling tinggi. Itu sebenarnya sudah ada penelitiannya, ya, meskipun dalam skala kecil gitu kan, di Bio Farmaka IPB sebenarnya setahu saya. Dan itu sebenarnya bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau sekarang bagaimana cara meningkatkan imunitas? Ya tenang aja, orang Saudi punya zam-zam, punya kurma, orang Indonesia punya rempah, punya rimpang. Dengan konsep ini kita pakai, dan data-data ya, baik penelitian-penelitian yang RCT atau mungkin empiris atau apa segala macam, itu sangat banyak, Bu sekalian. Tinggal kita mau pakai atau tidak ini. Maka sebenarnya ditambah lagi dengan kita memahami bagaimana konsep holistik pada tubuh manusia, maka Masya Allah ya, saya katakan ya banyak sekali penyakit COVID zaman sekarang ya, COVID itu ya, kita tahu bahwa sekarang oke lah dibikin vaksin misalkan. Vaksin itu bertahan berapa lama? Apakah COVID ini atau virus ini nggak bermutasi? Pasti bermutasi ya. Pas vaksin tadi lama-lama juga tidak akan bisa bekerja untuk virus-virus yang sudah bermutasi kan gitu. Daripada kayak begitu, mendingan kita berpikir bagaimana meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, maka dalam konsep inilah kita memahami bahwa ternyata ada satu buku yang saya baca, Bu sekalian. Buku ini judulnya ini ya. Saya bawa semua deh biar Anda nanti kalau mau baca, ini Probiotic and Beyond ya. Buku ini, Bu sekalian, menceritakan tentang produk-produk probiotik ya, produk-produk probiotik yang sebenarnya ternyata 80% serotonin itu ya, itu dibuatnya di pencernaan, yang pada akhirnya nanti dia bisa berhubungan dengan aksisnya itu dengan otak atau kepala kita. Jadi ada mereka nyebutnya gut brain axis, GBA. Ya, gut brain axis. Jadi ternyata memang 80% sel antibodi kita itu letaknya ada di pencernaan. Ya, bahasanya begitu. Nah, tidak heran boleh saya katakan ya, ada satu buku lagi nih, saya kasih tahu sedikit. Nah, nih. Ini buku dikarang oleh Dr. Michael Greger ya. Buku ini judulnya How Not to Die. Ya, dia sebut sini Discover the Food Scientifically Proven to Prevent and Reverse Disease. Jadi dia benar-benar mengandalkan makanan ya, makanan-makanan yang memang berkhasiat, dan diceritakan semua ya di dalam buku ini. Kalau Anda mungkin kalau PDF-nya mungkin bisa dibeli itu. Ya. Dan ternyata semakin kita mengenal ini semua, ternyata semakin mudah kita mengobati penyakit. Ya, subhanallah. Ini baru tadi saya pagi tadi dapat sebuah WA dari tim saya lah gitu kan. Ada orang yang bayangkan ya, sudah hampir-hampir azospermia. Sperma suami itu cuma 2%. Subhanallah, Allahu Akbar, sekalian.
hamil, Pak. Terakhir kemarin saya posting juga, ya saya posting lagi tuh ada orang yang sudah 16 tahun ya menikah nggak punya keturunan, subhanallah, hamil juga. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngerti konsepnya, ya. Gara-gara ngerti kita paham, bukan gara-gara, karena kita paham konsepnya apa? Benerin perut, karena kuncinya tuh di situ, benerin perut, ya. Jangan dikit-dikit katakanlah perut itu diracunin, ya dikasih bahan-bahan yang terlalu berlebihan. Antibiotik boleh aja, tapi nggak terus-terusan. Obat-obatan boleh, kalau perlu boleh-boleh aja. Saya di rumah kalau memang anak-anak demam, memang udah mentok banget, baru saya pakai paracetamol. Kalau nggak, saya pakai yang ini dulu lah. Begitu pola pikir yang kita bangun. Dan jangan khawatir, ilmu kita tuh pasti bermanfaat. Asal apa? Asal niatnya kita untuk menolong orang lain. Jadi nanti banyak orang tuh bertanya, subhanallah, ini kalau semua orang sehat semua, nanti dokter nggak ada kerjaan, apoteker nggak ada kerjaan, Allahu Akbar. Tenang aja. Ada hadisnya, Abu Sailan. Nabi bilang begini, sebagaimana ajal mengejar seseorang, rezeki itu juga akan mengejar seseorang. Sampai dia diwafatkan Allah. Tenang aja. Ya, maka teman-teman saya juga, ya satu angkatan sama saya itu sekarang ya, berkaitan dengan COVID ini juga, mereka juga sekarang ya rodok kebingungan gitu kan, mencari solusinya apa. Bahkan terakhir itu salah satu teman saya, dia dokter bedah saraf, di salah satu rumah sakit ya di Jakarta lah gitu kan, itu kena juga positif. Nah, akhirnya saya bilang begini, minumnya begini, misalnya subhanallah, ya biiznillah akhirnya dia sembuh. Kemarin juga di Solo, waktu Solo lagi meledak tuh COVID-nya gitu kan, kemarin kan, itu teman saya juga di sana nelpon saya, Jaidul ini apa nih, sarannya gini-gini, saya bilang minum segala macem gitu kan. Subhanallah, subuh juga sudah, swab udah negatif semua. Ngandelin apa? Ngandelin ini, Pak. Hanya ngandelin begini doang. Pertanyaannya, apakah ini semua ada riset? Ya, memang semua belum tentu ada risetnya, tapi boleh saya katakan ya gini, karena kita memahami konsep konsep holistik yang ada pada makanan. Saya katakan ya, pada apa yang Allah ciptakan, maka di situ kita akan mulai apa yang harus kita combine-kan, tek gitu kan. Ya. Terakhir yang saya buat itu kan ini, kalau yang belum nyoba, cobain tuh, terutama yang obesitas tuh, biar ginjalnya, pankreasnya bisa benerin. Ngandelin ini doang nih, apa tuh namanya? Ini apa? Oh, lupa ya. Pare. Saking semangatnya jadi lupa saya. Nah, ini kan pare nih, pare muda Anda ambil, potong dikit, tek tiga slice gitu kan, campurkan serai sedikit. Nah, serai ini bos kalian, sebelum kita cerita tadi, ini banyak saya pakai di kasus-kasus autoimun. Ya, kasus-kasus autoimun saya banyak sekali pakai serai ini, ya. Dan hasilnya memang masya Allah ya, ada ibu-ibu yang pernah lapor ke saya itu, dia sudah 5 tahun itu pakai steroid gitu kan. Ternyata saya bilang puasa, kenapa puasa? Karena puasa itu bentuk detoksifikasi paling baik buat tubuh kita, dan bacalah risetnya, sudah ada semua. Nah, makanya satu buku lagi nih saya ceritain nih, bukunya Bos Sailan, judulnya The Longevity Solution, ya. Buku ini dikarang oleh 2 dokter di Amerika, Dr. James Dinick sama Dr. Jason Fung. Versi Indonesianya ini kalau mau cari. Ini Pak Bu, buku yang buat saya tuh kagum luar biasa. Kenapa kagum? Oh, ternyata penyakit degeneratif itu, khususnya diabetes ya, dia fokusnya ke diabetes, itu ternyata terapinya pakai puasa. Mengandalkan puasa. Nah, kan scoop kita kan di situ sebenarnya. Anda mungkin sebagai apoteker, ya di samping mengajarkan ngasih tahu obat-obatan, ya Anda perlu tahu juga konsep sehat itu kayak apa. Mau sehat kayak apa jantungnya kalau habis subuh tidur, mau sehat kayak apa katakanlah jantungnya kalau pada asar tidur. Nggak ada sehatnya kayak begitu. Makanya kalau pernah mendengar ada nama Dr. Hiromi Shinya, dia menyebutkan dalam buku dia itu, dia katakan bahwa tidur siang itu, tidur antara sebelum zuhur atau sesudah zuhur itu tidur yang paling baik untuk mengistirahatkan jantung dan memperbaharui enzim. Yang itu ternyata tidur itu sudah dikenal atau sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, dikenal sebagai Khairullah. Gitu kan? Jadi dengan kayak begini, Bapak sekalian, kita mulai paham, oh ternyata dapat ternyatanya. Maka kemarin itu saya sempat bagi ini semua itu menjadi 3 hal yang sebenarnya sederhana sekali. Ya, yang pertama itu kan bersihkan. Jadi kan kalau Anda baca postingan saya itu BKM tuh, bersihkan, keluarkan, dan masukkan. Gitu loh konsepnya. Nah, apa yang kita mau bersihkan? Badan. Makanya salah satu konsep detox paling baik yang perlu kita kuatkan ya,
di era sekarang ini adalah berpuasa. Ya, berpuasa itu bentuk detoksifikasi yang paling luar biasa. Ya, mulai dari kolesterolnya, risetnya juga sudah ada darah tingginya, ya, tensinya, semua, ya, bahkan kasus-kasus autoimun pun itu ternyata dengan puasa itu diperbaiki. Kenapa? Karena memang konsepnya tanah, manusia kan Allah ciptakan dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tanah itu kalau sudah banyak sampah-sampahnya gitu kan, maka harus dibersihkan. Kayak orang mau gemburkan tanah, dikasih pupuk gitu. Makanya bahasa dalam Al-Quran, istrimu adalah ladang-ladangmu, tempat bercocok tanam. Jadi maksudnya bahasanya itu apa? Ya, sperma itu bisa tumbuh di ladang yang subur. Spermanya juga baru bisa tumbuh kalau spermanya bagus. Maka dibanderin dua-duanya. Ya tidak heran beberapa yang saya share itu orang-orang yang mau promil itu saya katakan coba puasa, saya katakan. Judulnya memperbaiki badan, subhanallah malah dapat hamil, malah dapat hamil, ya seperti itu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ